Dia malah nggak enak sama bapaknya. Soalnya dia mungkin belum beritahu dari keluarga bapak sana gitu. Kalau kita main laporin, kamu main laporin aja, nggak bilang dulu. Lah emang ngelaporin kan ini kasus, Bu, kenapa harus laporan? Ya, waktu itu udah berkali, waktu udah seminggu semenjak kejadian itu sakitnya tuh 2 minggu lebih 3 hari. Kan aku mikir udah nggak beres, udah aku mah Bismillah aja lah, niatnya baik gitu kan. Udah alhamdulillah kan ketemu. Ya namanya jodohnya rezeki Tenopi gitu ya. Dan aku juga mikir dia anak yatim, bukan tega. Udah mah aku nggak bisa bantu ekonomi sama orang tuanya, kita juga sama-sama orang susah gitu. Nah ini kita lagi di daerah Jakarta Barat. Nah kita kesini mau bertemu dengan keluarga. Nah aku di sini lagi sama Pak Geri. Mungkin Pak Geri bisa ngejelasin maksud dan tujuan kedatangan kita untuk bertemu dengan keluarga. Ya jadi ini terkait perlindungan anak ya, terkait perlindungan anak dan sekaligus lapis dengan dugaan tindak secara jadi saat ini sedang dalam proses rehabilitasi di yayasan, rehabilitasi secara psikis maupun medis ya, karena dari 2 hasil pemeriksaan itu 2 hasil yang berbeda ya Vita. Ya, jadi awal masuk ke yayasan itu diagnosanya skizo, kemudian setelah melakukan beberapa kali treatment, kita cek lagi di membaik ya. Namun memang yang bersangkutan, anak tersebut belum mau untuk kembali ke keluarganya ya, karena ada trauma, yaitu ada dugaan yang bersangkutan ini sebagai anak dipaksa oleh pamannya sendiri. Yang dalam konteks ini pamannya itu bukan hanya sekedar paman, tapi pamannya ini yang menanggung kehidupan keluarganya dia gitu ya. Maka dari itu saat ini kita mau ketemukan dengan ibunya gitu kan, bahwa kita perlu menyampaikan hal-hal yang telah terjadi atau diceritakan oleh itu adalah satu perbuatan yang menyimpangi aturan gitu kan. Kalau ibu kandungnya tidak memberikan perhatian terhadap hal tersebut, maka akan kemungkinan juga ibunya ketika ini kita yang laporkan sebagai masyarakat atau ada saudaranya yang ingin melaporkan, ibunya bisa kena dugaan pembiaran kan gitu terhadap anaknya dilakukan seperti itu. Jadi kita coba edukasi pelan-pelan baik-baik. Untuk kalau memang sekeluarga besar mereka memang tidak ingin gitu, itu kita akan hormati juga. Namun penyampaiannya kita akan tetap sampaikan bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu ada ganjarannya dan memang tidak bisa disepelekan gitu ya. Jadi hari ini kita coba diskusi dengan ibu kandungnya untuk memberikan edukasi, pemahaman sekaligus advokasi, gitu aja sih. Nah, bagi yang penasaran, ikutin kita terus bertemu dengan keluarganya.
Permisi. Ini rumah? Oh, Ibu ya? Ya, halo Ibu. Assalamualaikum. Dengan Giri, ya. Giri. Izin boleh masuk ya, Bu ya? Kalau boleh tahu, Ibu dengan ibu kandungnya ya? Iya. Kalau Ibu? Oh, saya sendiri ponakannya. Ponakan Ibu. Oh, berarti ayah Ibu saudara sama Ibu. Iya. Kak, diinin dulu Kak, berkali dingin. Oh iya. Makan dulu deh. Iya, iya, boleh. Maaf ya. Gimana sih? Gimana Bu? Masa saya doang Bu? Hah? Aduh, jadi ya. Dah. Ya, maaf ya Bu ya. Misi ya. Kalau boleh tahu, Ibu orang tua tunggal atau ada? Ya, dia bapak dan suaminya udah meninggal. Sudah meninggal. Sudah berapa lama Bu? Seumuran adiknya. Umur? 9 bulan sih kali Pak. Udah 8 tahun. Oh, udah 7 tahun lalu lah berarti ya. Usia? Usia 12 dan 13. 13 tahun, oke. Nah itu saya kan pelajari gitu ya kronologinya bahwa ada dugaan dirudaksa oleh pamannya. Ini pamannya ini siapa nih? Oh, yang di Kedoya yang ngurus. Oh, yang di Kedoya. Jadi itu tinggalnya di Kedoya. Iya, karena kan lagi pertama bapaknya meninggal itu diasuh sama uaknya. Itu uaknya. Uak itu sama ibu saudara juga? Enggak, sama ini. Saya keponakan si ibu ini. Oh, kalau uak ini saudara dari ayahnya? Iya. Jadi kakak beradik sama ayahnya. Oh, ibu dari saudara ibu sini. Ya, jadi terkait hal itu kan, ya kalau memang ceritanya demikian benar itu kan menyimpangi undang-undang gitu ya, bahwa masih usia anak, ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau dilakukan persetubuhan itu kan nggak boleh. Terus yang kedua juga seorang perempuan itu kan kalau dipersetujui ada pencabulan juga nggak boleh. Nah maka dari itu kita sih mau tanya gitu kan ke ibu kira-kira bagaimana, karena kita nggak tahu nih hubungan ibu dengan uak itu seperti apa. Apakah selama ini uak itu juga ada kontribusi untuk kehidupan ibu atau seperti apa gitu. Si perempuannya itu adik dari uaknya ya. Adik dari uaknya lagi. Dari apa? Maksudnya Saya punya kak ipar. Nah, itu suaminya jadi punya adiknya. Oh, jadi jauh lagi dia gitu ya. Jadi yang perempuan di sana tuh kakaknya ayahnya ini. ya, si suaminya punya. Suaminya lagi punya adik lagi, adiknya yang melakukan. Cukup rumit ya gitu ya. Iya. Terus kira-kira gimana Ibu kalau memang, karena begini terkait upaya hukum gitu ya. Kalau misalkan Ibu sudah melakukan itu kan terkait dengan undang-undang tindak pidana kekerasan itu kan deliknya memang harus orang tuanya lah diutamakan yang mengadukan, dan itu deliknya delik umum sebetulnya, jadi nggak bisa dicabut kalau sudah dilakukan. Nah itu Ibu kesiapannya bagaimana kira-kira kalau boleh tahu? Soalnya si ibunya gini ya Pak ya, kan karena si ibunya mau melapor ke kantor polisi kan karena nggak ada yang mendampingin dan takutnya nggak digubris juga, makanya saya lagi tanda tanya ini gimana tadi jalan keluarnya buat laporan gitu. Soalnya kan namanya kita orang yang bapaknya bingung buat sana sininya, pasti kan ada biaya entah itu apa gitu kan, nggak tahu. Namanya juga kita kan nggak pernah nggak pernah yang namanya apa, yang nggak pernah namanya laporan gitu kan, baru pertama kali begini gitu. Ya nggak perlu khawatir sih, tapi memang kalau apa namanya, intinya tuh
ketika sudah dilaporkan gitu kan, itu artinya upaya yang memang sudah serius gitu kan, dan jangan juga nanti ada kesan mempermainkan upaya-upaya tersebut gitu. Makanya kita perlu tanyakan lagi, kalau memang ibu berkenan melakukan itu, ya kita bantu. Kalau kita kan sifatnya dari Yayasan Tenov itu mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum gitu kan. Nah itu sifatnya memang sukarela gitu kan, dan itu ya tergantung kepentingan terbaik buat ibu sendiri sebagai klien yayasan gitu. Jadi kalau memang demikian, memang langkahnya memang mau ke arah sana, insya Allah kita akan bantu gitu kan. Tapi memang dalam kaitan ini, ibu sebagai pelapor, nanti saksi dan lain-lain itu juga harus komit, karena kedepannya kan harus melakukan klarifikasi, harus melakukan berita acara, pemeriksaan dan lain-lain gitu. Jadi bukan cuma sekali melapor terus aparat langsung memproses, enggak. Itu kan kalau melalui laporan ada mekanismenya lah, mekanisme penyelidikan dan penyidikan gitu. Dan itu satu serangkaian yang cukup panjang sampai ke persidangan nanti gitu. Ya terserah ibu mau, kalau yang terbaik aja buat. Ya, nah perbaikannya buat itunya aja, sudah kita ngikutin arahan Tenov aja, yang penting ya ada keadilan aja buat sih. Keadilan intinya ya. Ya boleh. Oke, nanti kita coba agendakan, atau masih bisa hari ini kita. Kantor masih buka ya? Kalau kantor polisi 24 jam Bu, malam juga kita datang ke sana bisa. Cuma nanti perlu juga ya, sebagai korban, ibu sebagai pelapor kan gitu. Kalau memang mau disepakati kapan, dan itu identitas pelaku ada nggak? Itu namanya dia orang. Saya udah nyari, cuman nggak dapet ternyata. Identitasnya gimana ya, orangnya tuh kayak udah tua gitu. Tua sih, cuman ya Tapi mirip kayak Om Arto. Ya adeknya. Bisa dibantu nggak? Itu kan dia tinggal di rumahnya Ua itu. Iya. Nah itu bisa nggak perwakilan dari keluarga minta ke RT RW setempat atau kelurahannya untuk Dia tinggal situ nggak sih nih? enggak, dia mah kan kerja di situ, jadi kan Ikut dia abangnya kan aja. kerjanya di mana tempat kerjanya? Dia bangunan, jadi dia tuh dari kampung datang ke Jakarta, cuma numpang. Bisa nggak? Kalau nggak kita ketemu Uanya. Iya, kalau bisa iya. Jadi Saya kita sih sebelum melakukan laporan kita udah lengkap dulu gitu. Nah berarti saat ini kesimpulannya, karena gini, itu kondisi sudah membaik, yayasan udah kontrol lagi. Memang kita ada program rehabilitasi medis dan psikis. Awal kita bawa itu hasilnya kan memang skizo ya, parah gitu. Nah, sekarang tuh udah mulai membaik. Nah maka dari itu kita rasa udah cukup nih kalau memang proses ini mau dibawa ke jalur hukum, karena kondisi mental dan kesehatan udah mulai pulih gitu, sehingga nanti apabila diperlukan keterangan atau menjalani serangkaian pemeriksaan seperti visum dan lain-lain itu bisa gitu kan. Nah maka dari itu kita coba datang ke keluarganya, khususnya ibu sebagai ibu kandung yang akan jadi pusat upaya ini. Bagaimana kira-kira kan seperti itu. Kalau memang ibu oke, setuju, ya kita tinggal membantu aja, karena kita sifatnya mendukung aja gitu. Apapun keputusan terbaik dari keluarga ini kita mendukung gitu. Kita jalan baiknya. Iya gitu. Nah paling kalau memang saat ini mau dilanjutkan, ya itu tadi mungkin salah satunya kita harus tahu dulu pelakunya kan gitu ya. Kita coba samperin ke uaknya kalau bisa gitu kan. Seperti apa sih kira-kira dari sana responsnya gitu. Ya mudah-mudahan sih ada titik terangnya kayak sana. Ya, ibu biasanya kalau ke sana mesti janjian dulu atau? Enggak. Langsung datang aja jam 5 ke atas itu.
Soalnya emang si pelaku itu kalau ada ya jam segitu. Tapi kalau langsung datang tuh diterima biasanya. Iya. Memang ini juga di sana ya kemarin ya? Iya, waktu itu adanya di sana. Waktu itu saya jam 11 malam jam Iya, jam 11 malam. Pas udah ketahuan acara, ketahuan tindakan? Dia tuh gini loh, pas minta pertama sama Nyai dulu nih. Saya, Nyai kan saya lagi baru lahiran di atas tuh, tolongin Nyai, kenapa Nyai, anterin ke dulu yuk. Kenapa? Katanya dia bapain di sana. Ya akhirnya saya datang masih Nyai ke sana gitu kan. Pas datang pertama sih video call dulu nih ya, sebelum datang ke sana video call dulu mamanya. Pas di gini katanya ayo tuh kan bener gitu, langsung pindah si pelakunya duduknya di pintu. Oh, ada pelaku di situ. Pas video call nangis, video call nih, Umi kesini jemput aku gitu kan. Terus kata si Nyai gini, ayo tuh ya ketahuan lu ya, kelihatan sama gua malah pindah tempat gitu. Waktu itu, nah saya kesel dari situ, langsung udah Nyai jalan aja nggak usah pindah dulu. Malam tuh. Iya malam itu juga.